Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa alihi wa sallam. Ila hadratil musannaf hadzal kitab. Wala Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amattana fi dharaini amin amin ya rabbal alamin. Para thulabil ilmi wal mustami'in dimanapun kalian berada, alhamdulillah wa syukurillah atas limpahan rahmat serta hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diberikan keimanan, diberikan kesehatan. Semoga dengan diberikan kesempatan ini kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan di bulan suci Ramadan, serta mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan, juga kuat menjalankan ibadah puasa yang merupakan suatu kewajiban khususnya bagi umat Islam, agar kita tergolong orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya pribadi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan mohon maaf sepanjang masuknya bulan suci Ramadan saya tidak meneruskan kajian kitab salaf, yaitu kitab At-Taqrib. Namun insya Allah pada sore hari ini saya akan mencoba menyempatkan waktu meneruskan kajian kitab salaf, yaitu kitab At-Taqrib. Bahwa pertemuan video yang sebelumnya kalau nggak salah menjelaskan tentang apa, sebentar, menjelaskan tentang tata cara kita qudwah, tata cara bermakmum atau aturan-aturan berjamaah menurut syariat Islam, sehingga kita di saat berjamaah bermakmum kepada imam, sholatnya sah sesuai dengan syariat Islam. Untuk melanjutkan kajian kitab, mari kita niatkan bersama-sama niat thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kajian ini menjadikan wasilah mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amattana fi dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa yajuzu lil musafiri qasrus salat ar-rubaiyati fi khamsi syarat. Faslun ay hadza faslun
utawi iki iku ana suci pasar wa yajisulan menang lil musafiri kaduwe wong kang lelumat wenange qasrus sholati ngringkes salat ngosor salat ar-rubaiyati kang bangsa 4 rakaat di khamsi syara'it kelawan 5 pira-pira syarat. Pasal ini menjelaskan tentang qasar salat. Qasar salat merupakan sebuah syariat yakni terdapat aturan boleh memperbolehkan mengqasar salat yang salatnya itu 4 rakaat, bangsa 4 rakaat. Jadi boleh bagi orang atau pihak orang bepergian itu boleh mengqasar salat. Memang ini merupakan syariat Islam. Jadi memberikan dispensasi kemurahan kepada orang yang sedang bepergian. Sebab orang yang berada di perjalanan itu menghadapi masyarakat, menghadapi kesulitan, sehingga dalam hal ibadah pun Allah memberikan kemurahan bagi. Jadi kalau kita berada dalam bepergian terus sesuai dengan diperbolehkan kita qasar salat, ya kita laksanakan. Itu hadiah dari Allah, sedekah dari Allah Subhanahu, selagi itu memenuhi syarat. Jadi tidak sembarang diperbolehkan mengqasar salat bagi orang bepergian. Jadi ada selektif, ada penyeleksian. Bepergian itu bepergian bagaimana? Kalau kita misal bepergian hanya cuma ke Pak, jaraknya jarak dekat, hanya berapa kilo, berangkatnya sebelum masuk sholat, di tengah perjalanan masuk sholat, kita mengqasar sholat. Yang dikantung masuk qasar sholat itu 4 rakaat menjadi 2 rakaat, ya, menjadi 2 rakaat. Jadi sholat yang bangsa rubaiyah. Jadi sholat zuhur, sholat asar, sholat isya. Kalau sholat maghrib dan sholat subuh nggak bisa qasar. Ya, bukan alasan hanya sekedar kita bepergian. Kita mau ke Losari di tengah perjalanan, kita qasar, katanya boleh qasar sholat. Ya emang boleh, tapi kan yang bagaimana kita diperbolehkan mengqasar. Kalau toh emang ia memenuhi persyaratan, lebih baik kita laksanakan. Syariat adalah sebuah sedekah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalil yang memperbolehkan qasar salat saat bepergian, wa idza darabtum fil
ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Wa idza darabtum ing dalem nalikane lelungan sapa sira fil ardi ing dalem bumi falaisa mengkora ono alaikum iku tetep ingang ing atas sira kabeh apa junahun apa dosa antak turu ing yen to ngosor sapa sira kabeh minas sholati saking salat. Niki Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 101 yang memperoleh anjuran motor sol bagi pihak bepergian. Ini karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shadaqatun shadaqallahu bi alaikum faqbalu shadaqatah. Allah memberikan sedekah kepada kalian semua, maka terimalah sedekah. Jadi kalau kita di saat musafir bepergian yang memenuhi syarat untuk qashar, kita lebih baik qashar, laksanakan qashar sholat. Itu sedekah dari Allah Subhanahu. Namun musafir yang bagaimana? Orang bepergian bagaimana? Itu bepergian yang memenuhi 5 fi khamsi syaraita kelawan 5 pira-pira syarat ayyakuna lawan yen tokono apa sapan apa lelungane wong iwairi maksiatin ing dalem sakiyane maksiat. Nah, niki syarat yang pertama, bepergiannya itu tidak bertujuan bermaksiat. Bepergiannya itu tidak melanggar syariat Islam. Kalau kita bepergian mau nonton apa hiburan, mau nonton apa, mau nonton konser, kan juga ya boleh, itu maksiat. Tapi kalau kita bepergian, kita ziarah, bepergian mau silaturahmi ke orang tua, bepergian ya yang penting kita ya dengan niat baik, itu salah satu di antara syarat-syarat memperbolehkan qashar sholat selama di perjalanan. Syarat yang kedua, wa anda punalan nyetono pemasdapatu apa pilakone wong iku sitata syaro iku 16 parsakon apane parsa. Ya. Syarat yang kedua adalah perjalanan itu menempuh sampai jarak 16 parsa. 16 parsa itu sekitar 81 kilometer. 81 kilometer. Kira-kiranya seperti itu perjalanan yang ditempuh dengan jarak lebih dari 81 kilometer. Misal kalau kita dari Losari jarak ke Jakarta itu sudah masuk lebih dari 81 kilo. Kita pergi ke Semarang ya lebih dari 81 kilo. Misal kita mau ke Semarang ya, tujuannya mau apa? Tujuan mau mengantar anak ke pondok pesantren, itu juga apa? Boleh kita laksanakan di tengah perjalanan mengqashar. Atau kita ke Jakarta ya, dengan niat baik silaturahim ke orang tua, umpama ada orang tua silaturahim,
atau dengan niat apa, yang penting tidak melanggar syariat Islam. Maka di saat dalam perjalanan yang memenuhi jarak lebih dari 81 km, maka yang paling baik kita laksanakan ibadah sholat dengan cara kosor. Sebab tadi saya sampaikan, kosor sholat di saat dalam perjalanan yang memenuhi syarat ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat yang ketiga, wa ayyakuna lan yentono iqapo man wa ayyakuna lan yentono apa man iku muaddian iku wong kang salat ad iku wong kang muaddian iku wong kang nekani li sholati maring salat ar-rubaiyati kang bangsa 4 rakaat. Syarat yang ketiga, sholat yang ditunaikan itu sholat yang sejumlah 4 rakaat. Kalau maghrib dengan subuh tidak bisa kita kosor. Misal maghrib dikosor 3 rakaat menjadi 1,5 rakaat, tidak bisa. Apalagi subuh hanya 2 rakaat. Di saat kita kosor sholat menjadi 1 rakaat, tidak seperti itu. Tidak. Yang boleh kosor sholat di saat kita perjalanan menunaikan ibadah sholat zuhur, kita boleh 2 rakaat. Asar dan sholat itu boleh kosor sholat. Untuk yang kelima, wa ayyan wiyalan nyentoniat sapa wong al qasra ing qasar ma'al ikrami ing dalam sertane takbiratul wa alla yatamalan nyentoh durung sempurna sapa wong bimukimin kelawanmu mukim. Syarat yang terakhir, ya, sholatnya harus niat kosor. Niatnya umpama sholat zuhur, sholli fardhu zuhri rakaataini mustaqbilal qiblati qasran lillahi ta'ala. Ini niat. Dan juga melaksanakan sholat qasar itu masih dalam perjalanan. Wa yajuzu lil musafir ayat ma'a wa a'lam. Al kalam billahi taufiq wa ridwanina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.